Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Kabuta. Saya Triana. Saya Fitriani Maulida 19. Saya Zilorika 19. Saya Jaki Aliani dan 35 Akan mempresentasikan sejarah lahirnya sejarah lahirnya dan yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hukum, hak kebebasan, pada masa itu hak masih terbatas pada sipil atau pribadi dan tidak mengetahui sejarah perkembangan yaitu Malaka, Revolusi Amerika dan Revolusi. Dasar-dasar atau itu pemikiran munculnya HAM. Dasar dari HAM adalah melindungi warga masyarakat dari kesewenang-wenangan informasi. Berdasarkan hal tersebut, maka negara berkewajiban memberikan jaminan bahwa tindakan sewenang-wenang yang demikian tidak akan bukan Budiono Widodo. Hak ini dianggap sebagai persyarat bagi perlindungan hak-hak lainnya, di mana posisi dasar dan alat perlindungannya dirumuskan dalam suatu aturan perundang-undangan. Dasar HAM atau deklarasi HAM diantaranya dasar-dasar hukum HAM 1 Pancasila. Pengakuan Pancasila dalam HAM mempunyai harkat dan martabat manusia sebagai Tuhan yang Maha Esa. Penguasa Pancasila dalam HAM mengetahui bahwa kita sederajat dan sama dalam pengembangan kewajiban dan memiliki hak yang sama serta menghormati sesama manusia tanpa membedakan menurut keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kehidupan sosial, warna kulit, suku, dan bangsa. 2. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pembukaan Indonesia yang tertuliskan, kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh karena itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Tuliskan atau jelaskan makna dua nilai kunci menjadi dasar konsep hak asasi manusia. Yang pertama adalah martabat manusia dan yang kedua adalah persamaan. Hak asasi manusia sebenarnya adalah definisi atau cobaan dari standar dasar yang diperlukan untuk kehidupan yang bermartabat. Universalitas mereka berasal dari keyakinan bahwa orang harus diperlakukan sama. Kedua nilai kunci ini tidak kontroversial. Itulah sebabnya hak asasi manusia didukung oleh hampir semua budaya dan agama di dunia. Orang-orang pada umumnya setuju bahwa kekuasaan negara atau sekelompok individu tertentu tidak terbatas atau sewenang-wenang. Tujuannya harus menjadi yurisdiksi yang menjunjung tinggi martabat kemanusiaan semua individu dalam suatu negara. Hak asasi manusia memiliki beberapa karakteristik khusus. 1. Hak asasi manusia berlaku sama untuk semua orang. 2. Hak asasi manusia bersifat universal. Hak itu selalu sama untuk semua orang di seluruh dunia. 3. Anda tidak memiliki hak asasi manusia karena Anda adalah warga negara tertentu, tapi karena Anda adalah anggota kelas manusia. Ini juga berarti bahwa anak-anak dan orang dewasa memiliki hak asasi manusia. 4. Hak asasi manusia tidak dapat dicabut. Anda tidak dapat kehilangan hak-hak ini, sama seperti Anda berhenti menjadi manusia. 5. Hak asasi manusia tidak dapat dipisahkan. Tidak ada yang dapat mengambil hak karena hak tersebut kurang penting atau tidak esensial. 6. Hak asasi manusia saling bergantung. Bersama-sama, hak asasi manusia membentuk struktur yang saling melengkapi. Misalnya, kesempatan Anda untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan lokal secara langsung bergantung pada Anda atas kebebasan berekspresi, untuk berserikat atas pendidikan, dan bahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hak asasi manusia adalah cermin dari kebutuhan dasar hidup. Tapi tanpa hak asasi manusia, seseorang tidak dapat menjalani kehidupan yang bermartabat. Melanggar hak asasi seseorang berarti memerlukan orang
tersebut seolah-olah dia bukan manusia. Mempromosikan hak asasi manusia berarti menuntut agama martabat manusia semua orang dihormati. Sembilan, dalam menurut hak ini, setiap orang juga memikul tanggung jawab menghormati hak orang lain dan mendukung serta melindungi mereka yang haknya dilanggar atau ditolak. Dengan mengambil tanggung jawab ini, Anda menunjukkan solidaritas dengan semua orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.